Beto. Oke, hai, halo sahabat Albros. Good morning from Morning Coffee, Rumah Sakit Albros, Ayani. Lagi-lagi dengan Dr. Sania, host Anda kali ini. Ya, oke, hari ini bertepatan banget dengan Pekan ASI Sedunia atau World Breastfeeding Week yang akan berlangsung selama tanggal 1 hingga tanggal 7 Agustus 2023. Nah, di Pekan ASI Sedunia kali ini, di tahun 2023 itu mengusung konsep tentang enabling breastfeeding, making a difference for working parents. Jadi ini pas banget buat para bunda-bundi sahabat Albros Ayani yang sedang mengasihi juga sambil sampai belibet, maaf nih, yang sambil mengasihi, sambil bekerja, harus mantengin bincang-bincang kita kali ini karena pas banget nih. Demi para working mom semua, hari ini Morning Coffee itu sudah mengundang dokter spesialis anak yang polinya selalu antri. Cantik sekali. Siapa lagi kalau bukan Dr. Ari Kurniasih, spesialis anak. Halo, semangat pagi, Dok. Pagi, ibu-ibu sekalian. Bunda-bundi dong, Dok. Bunda-bundi ya. Apa moms gitu ya? Ngikutin yang lagi paling update, Dok. Jadi harus bunda-bundi sahabat Albros Ayani. Oke. Pasti udah pada kenal semua ya sahabat yang antriannya selalu panjang di poli kita. Senin sampai Sabtu beliau kebetulan adalah full timer di Rumah Sakit Albros Ayani, berpraktek dari jam 9 sampai jam 16 all day long di Rumah Sakit Albros Ayani. Dan juga sebagai konselor laktasi ya, Dok ya? Iya, oke. Pas banget nih expert yang sudah kita undang sekarang ya. Ini beliau Dr. Ari. Oke, jadi mungkin kalau udah temanya, konsepnya aja itu udah tentang enabling breastfeeding, Dok. Berarti pertanyaan pertama mungkin boleh kita langsung aja, Dok? Iya. Boleh ya, Dok? Iya. Itu shade lipstiknya apa, Dok? Langsung dipecat jadi host sama tim kreatif. Jadi, Dok, sebenarnya yang kita maksud nih dengan kan udah banyak nih kalau kata-kata semuanya itu harus ASI eksklusif gitu, pejuang ASI eksklusif gitu kan, Dok. Jadi apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan ASI eksklusif itu, Dok? Apa yang 6 bulan itu atau yang 2 tahun itu atau yang mana sih, Dok, sebenarnya? Oke. Moms dan bunda-bunda sekalian, sahabat Albros, yang dimaksud dengan ASI eksklusif adalah memberikan hanya ASI saja pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Jadi pada usia 0 sampai 6 bulan dari bayi lahir itu kan bayi dilakukan IMD atau inisiasi menyusu dini. Jadi itu tujuannya untuk sesegera mungkin memberikan ASI sampai usia 6 bulan. Sampai 6 bulan, berarti itu udah dikatakan udah menerima ASI eksklusif. Tapi hanya ASI saja gitu ya, Dok ya? Hanya ASI saja. Jadi full ASI saja. Tidak boleh diberikan air putih ataupun air tajin ataupun madu gitu kan? formula madu nggak boleh. Madu itu untuk 1 tahun ke atas. Tapi kalau vitamin atau obat boleh, kan sesuai indikasi. Jadi kalau yang sering ditanyakan ibu-ibu atau mom sekalian, kalau ngasih vitamin sampai takut ya, padahal kalau ngasih vitamin sesuai dengan indikasi dan disarankan oleh dokter itu nggak mempengaruhi ASI eksklusif. Nggak masalah sama sekali ya, Dok ya. Cuma nih yang mungkin udah jadi apa ya, galaunya sih kita nih ya, kalau para ibu-ibu muda, mamut-mamut semua nih, biasanya ASI pertama yang keluar itu, Dok, kan warnanya agak butek dikit ya, Dok ya, kuning gitu. Nah itu dibilangnya ASI basi, ya udah buang aja deh nih kata mama gitu. Jadi sebenarnya gimana sih, Dok? Berikan pencerahan nih, Dok. Oke, jadi ASI itu ada beberapa struktur ya, struktur atau bentuk atau komposisinya ya. Jadi mungkin itu yang dimaksud kolostrum ya. Kolostrum, karena kan orang melihatnya tuh kalau ASI atau susu itu kan putih ya, kok itu kuning kayak basi gitu, terus kental gitu. Kadang ada nenek-nenek atau oma-oma yang belum mengetahui hal itu, disuruh buang dulu baru disusukan ASI yang jernih itu, yang putih itu salah sebenarnya, karena justru kolostrum itu yang paling bagus. Dikeluarkan pada 1 sampai 5 hari
hari pertama saat menyusui. Jadi dia bentuknya teksturnya tuh kuning kental gitu, dan ya baunya mungkin agak amis. Tapi itu justru malah banyak berisi zat-zat yang penting seperti sekretory IgA, jadi imunoglobulin yang penting banget untuk melapisi dinding usus yang akan mencegah bayi terhadap sakit alergi, diare gitu. Justru kedepannya manfaatnya Malah banyak bagus, banget ya dok. iya. Berarti nggak jadi durhaka nih kita kalau nggak ngikutin ya, suruh Iya. buang terus buang gitu ya dok. Gitu. Justru malah harusnya dikasih. Iya, justru itu yang Sangat paling berharga, penting, yang paling iya. pertama kali gitu ya dok ya. Tapi kalau gitu perbedaan antara apa namanya kolostrum dan ASI biasa itu isiannya itu berarti beda juga ya dok ya? Ya, kalau ASI biasa, ASI itu ada 3 macam. Jadi ASI kolostrum itu dikeluarkan 1 sampai 5 hari. Dia yang kental dan kuning-kuning itu. Nanti setelah 5 sampai 7 hari itu kita sebut ASI transisi. Jadi peralihan, kemudian setelah 7 hari lebih atau 2 minggu ke atas itu ASI mature. ASI mature yang udah kuning, yang udah putih bercampur itu yang biasa kita lihat pada ibu menyusui itu. Yang misalnya kalau lagi pumping ya itu ya dia ya dok ya. Itu biasanya gitu. setelah 7 sampai 14 hari. Dan ASI konsistensi itu kadang ada yang bingung ya, kok setelah disimpan itu kok ASI nanti memisah gitu ya, Kayak yang ngendep cair gitu, ya. kayak santan dok. Iya, jadi jadi kayak, banget biar relate nih para bunda-bunda. Iya, Kok jadi kayak santan ya kayak santan kan, pasti bunda-bunda sering lihat ya. Lah itu yang dimaksud dengan formilk dan hin milk. Oh, oke. Jadi formilk itu adalah ASI yang dikeluarkan lebih awal. Jadi bayi menyusui pertama itu akan keluar formilk dulu. Dia konsistensinya memang encer, tapi disitulah dia banyak terdapat protein, vitamin, terus enzim-enzim ada di situ. Itu biasanya keluar pada 5 sampai 10 menit pertama. Jadi disusukan itu akan, jadi makanya kalau nyusui jangan 5 menit, 10 menit pindah. Nanti berarti bayi itu cuma dapat yang encer-encer aja. Itu nggak bagus. Karena kan encer, jadi kadang bayinya kok naiknya kurang. Datang dengan dok, kok anak saya tuh udah disusuin sering, tapi beratnya nggak naik. Biasanya kita tanya, nyusunya gimana bu? Saya nyusui 5 sampai 10 menit aja, nanti bayi nggak mau saya pindahin. Itu yang salah. Kenapa? Karena bayi nggak dapat hin milk. Iya, yang satu lagi ya dok ya. Iya, jadi ada formilk susu awal, ASI awal, sama hin milk. Hin Hin milk keluar setelah 10 sampai 15 menit bayi itu menghisap puting. Itu yang penting, dia kayak akan lemak. Jadi lemak itu penting untuk nutrisi, untuk peningkatan berat badan bayi, dan nutrisi penting untuk otak gitu. Berarti sebenarnya ya kedua-duanya ya penting ya dok. Jadi makanya kalau nyusu itu harus sekitar 20 sampai 30 menit. Satu payudara. Satu payudara dikosongkan dulu, baru nanti setelah berapa jam kemudian bayi lapar, kasih lagi payudara yang satunya. Oke, Gitu. berarti pertanyaan lanjutannya nih dok, kalau buat para bunda-bunda working moms, itu berarti kalau misalnya pumping juga sama caranya dok? Iya, sama. Sama ya dok ya, berarti kosongkan dulu Iya, satu satu payudara, payudara dulu. baru di Satunya lagi. pumping satu lagi. Iya, tiap 3 jam, 2 sampai 3 jam. Tiap 3 jam. Oke. Terus ada sebenarnya cara memberikan ASI yang paling tepat gitu dok, karena kadang kan kita mengandalkan pesawatnya lewat. Maaf ya tim kreatif, suka salvo kalau pesawat. Jadi suka nanya nih, misalnya ngasih ASI itu hanya tinggal ya udah kasih aja, kalau dia nangis kasih, kalau misalnya kelihatannya melet-melet gitu kasih, atau sebenarnya ada cara yang paling tepat gitu dok dalam pemberian ASI, karena kan sebenarnya ASI itu penggantinya makanan si bayi kan ya dok ya? Iya, itu makanan utama pada bayi 0 sampai 6 bulan. Jadi kita harus lihat bayi itu udah mulai lapar itu kayak gimana. Jadi terus jam-jam menyusui ya. Jadi satu yang penting yang mempengaruhi produksi ASI itu kan pada saat menyusui itu ibu jangan stres. Jadi
harus happy kan, berikan kasih sayang di situ. Kemudian nyusu itu bayi nangis langsung dikasih. Tapi misalnya bayi tidur, bangunkan 2-3 jam tuh harus dibangunkan untuk nyusu. Harus dibangunin karena ya, payudara Dok, kan udah penuh, jadi dikosongkan untuk diberikan ke bayi. Ya menyusui paling bagus adalah dengan direct breastfeeding. Tapi kalau untuk working moms boleh diberikan ASI perah saat ditinggal kerja. Nanti akan kita jelaskan penyimpanan ASI perah, gimana mengencerkan, nanti kita jelaskan. Karena itu ilmu yang agak berat ya, Dok ya. Kita taruh di bawah segmen, di akhir segmen aja, Dok. Ya, jadi yang penting teratur. Jadi bayi itu dibangunkan. Kalau bayi nangis langsung kasih, jangan ditunda. Jangan dibiarkan bayi nangis nggak diberi ASI atau diberi minuman yang lain tuh nggak boleh. Jadi langsung disusuin. Tapi kalau bayi tidur malam, biasanya para bunda-bunda mom sekalian tuh kadang dibiarkan aja tidur. Kadang nenek kasihan, angkat dulu lah biar babynya bubuk dulu istirahat. Justru itu nggak boleh, harus teratur karena biar payudara ibu juga kosong, bayinya juga kenyang, tidur nyenyak gitu. Nah itu yang emang harus kita highlight ya, Dok, bahwa memang cara pemberian ASI sendiri tuh emang ada caranya, bahwa kita ngebangunin bukannya karena tega atau gimana ya, Dok, karena emang ternyata memang itu hal yang tepat ya, Dok, biar karena payudara nggak bengkak, biar produksinya terus-menerus tuh harus dikosongkan tiap 2-3 jam, bayinya tidur disusuin. Oke. Gitu. Udah kebayang banget sih, harusnya kita ada pencerahan di sini ya, sahabat Albros Ayani semuanya, bahwa memang untuk pemberian ASI itu memang ada cara yang tepat, dan bukan berarti bagaimana cerita-cerita yang sebelumnya itu tidak tepat, tapi memang bahwa agar pemberian ASI kita mengasihinya itu lancar, ya memang harus sesuai dengan cara-cara yang barusan diceritakan oleh Dokter Ari per 2-3 jam ya, Dok ya. Oke. Terus kemudian ini kita sudah memberikan 2-3 jam, tapi sebenarnya kalau kita melihat tanda-tanda bayi lapar, pengen mimi gitu, Dok. Nah, itu gimana kita ngelihatnya? Biasanya bayi itu menjulurkan lidahnya, kemudian melet-melet, terus rewel, tidur nggak nyenyak, kayak gitu. Dia bangun, terus dia kayak misalnya kita lagi makan atau minum, dia ikut lihatin. Nah, itu mungkin satu tanda bayi itu udah perlu diberikan ASI. Dan lihat jamnya, kan kalau misalnya udah kelamaan nih 2 jam nggak dikasih, langsung kasih aja gitu. Berarti kita nggak cuma patokan jam aja ya, Dok ya, bisa ngelihat raut muka bayi, ya, rewel, nggak nyaman, nangis gitu. Udah bisa kita nilai dari situ aja. Tapi kalau para bunda sih pasti udah paham ya gimana anaknya gitu sih. Nah, lanjut lagi nih, kembali ke tema World Breastfeeding Week-nya kita, tentang bagaimana para working mom dalam mengasihi. Ada tips and trick nggak, Dok, agar para working mom ini juga at least tuh berhasil dalam mengasihi, dapat ASI eksklusif selama 6 bulan, Dok? Ya, yang paling penting adalah ibu harus semangat, jangan stres, terus ada dukungan dari orang sekitar. Support system. Iya, support system itu paling penting. Jadi dari suami tercinta harus selalu siap siaga membantu istri untuk menyusui. Kadang bangun tengah malam, misalnya ibunya kecapean, suami harus mendukung untuk ditaruh bayinya di pangku atau dibangunkan istrinya. Kemudian dari keluarga, dari neneknya harus selalu memberi support. Jangan sampaikan kata-kata, oh itu ASI nggak cukup, oh itu bayinya kurang minumnya, kita kasih support. Harus dihindari kata-kata semacam itu. Jadi itu kayak ibu demotivasi, jadi kurang termotivasi kalau mendengar itu kan, seperti tidak pede. Padahal ASI itu pasti akan cukup karena produksinya bisa naik turun berdasarkan apa yang dimakan, apa yang difikirkan. Jadi produksi ASI itu bisa sekitar 450 sampai 1200 cc per hari. Sebanyak itu sebenarnya. Iya, pasti cukup kan untuk bayi 0 sampai 6 bulan, pasti akan cukup. Jadi selalu kasih semangat optimis bahwa ibu tuh bisa. Kemudian ibu juga harus jaga nutrisi, harus banyak makan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak yang cukup, multivitamin boleh disarankan, sayur-sayur, kemudian booster ASI. Kemudian itu menyusuin secara ada misalnya bayi tidur dibangunkan, bayi minta langsung diberikan gitu.
Tapi agak menarik tentang booster ASI nih dok. Berarti itu sebenarnya emang sangat ngefek itu nggak dok? Atau lebih ngefek itu adalah happy? Mana yang benar-benarnya dok? Happy atau booster ASI dok? Sebenarnya lebih ke happy ya. Karena kalau stimulasi yang stimulasi yang happy dari lingkungan sekitar, terus ibunya kok happy, itu lebih ngefek. Jadi ke otak juga akan lebih seperti mengirimkan sinyal untuk ASINya lebih banyak, dan sering-sering dihisap juga akan mempengaruhi untuk produksi juga. Oke, berarti justru sebenarnya adalah kuncinya happy ya dok ya. Happy, nggak bayar lagi. Iya. Tapi memang support system itu yang paling penting di sini. Iya. Nah, terus bagaimana sih dok, selain itu tata caranya gitu dok, untuk para working moms kalau mau pumping, kan pakai alat pumping, yang alat pumping mana sih? Apa ada yang elektrik, kan banyak banget sekarang dok pilihannya. Itu aja udah stres duluan, nggak jadi happy mikirin alat pumping aja. Jadi bagaimana tata caranya dok pumping supaya hasilnya juga maksimal seperti direct breastfeeding seperti itu dok? Oke, itu bekerja saat ibu dengan bayi, kita pasti sarankan tetap DBF ya, direct breastfeeding itu paling bagus ya kan. Itu akan emosional ibu dan bayi akan lebih, bondingnya tuh lebih erat. Tapi apabila sudah ditinggal bekerja, kadang bekerja sampai 8 jam sehari, ya tetap harus diberikan ASI dengan ASI perah. Pertama, bila memerah ASI harus cuci tangan dulu dengan sabun, jadi harus bersih dulu, jaga kebersihan. Kemudian bisa pakai langsung dengan tangan, ditampung di gelas kaca, kemudian dipindahkan ke freezer, atau dengan pumping elektrik atau manual gitu. Yang mana aja boleh ya dok? Yang mana aja boleh. Yang penting tiap 3 jam. Kalau working mom bisa 2-3 jam. Jadi ada jadi jangan terlalu lama pumpingnya itu. Terus ada jam-jam tertentu tadi. Kemudian setelah ditaruh di gelas itu kan ditaruh di cooler bag ya biasanya, kalau di botol ya, di tempat mesin pumping itu, kemudian dipindah ke botol kaca, kemudian botol ditaruh di plastik itu dok? Iya, plastik ya, boleh. Ya nggak boleh itu botol plastik karena nanti menempel komponen ASI di situ. Jadi kalau plastik kantong plastik atau botol kaca lebih bagus di situ. Jadi kalau cooler bag dia tahan 24 jam. Kemudian kalau pada suhu ruangan itu tahan sekitar 4 jam. Jangan pada tertutup ya. Jadi kalau habis dipumping ditaruh di ruang biasa itu tahan 4 jam. Kemudian kalau ditaruh di kulkas yang chiller, chiller tahan 8 hari. Tahan 8 hari. Apabila taruh di freezer, freezer yang 1 pintu itu tahan sekitar 2 bulan. Kalau freezer yang 2 pintu bisa tahan 3-6 bulan. Kalau pada freezer khusus tuh bisa sampai 6-12 bulan. Oh, justru beda-beda lagi ya dok ya. Karena semakin rapat, jarang dibuka, itu akan lebih stabil. Perubahan suhunya. Iya, jadi semakin dingin semakin tahan lama. Semakin membeku. Jadi tapi selalu ingat first in first out. Jadi yang dipumping, jadi setelah dipumping ditandai tanggal dan jamnya, itu yang akan diberikan lebih awal. Jadi pertama kali yang masuk ke tempat penyimpanan itu yang akan dicarikan duluan. Terus nyairkannya nggak boleh direbus atau di microwave. Ditaruh di penghangat itu boleh, penghangat makanan, atau ditaruh di air hangat. Di air hangat aja. Iya, nggak boleh direbus langsung dengan api ya. Kenapa rusak komponennya? Oh, justru rugi ya dok ya. Malah kandungan-kandungan yang tadi bermanfaat untuk si baby malah rusak semua nanti. Jadi sayang gitu. kan? Iya, salah kaprah. Tapi sekarang kan memang banyak banget ya sahabat, botol-botol lucu, plastik ASI aja tuh juga lucu-lucu banget ya, kan dok. ada rasa-rasanya. Kesannya tuh udah emang kayak semangat sih. Jadi banyak banget sih sebenarnya yang bisa ngebuat kita bersemangat untuk mengasihi para bunda-bunda working moms tuh. Sebenarnya banyak banget yang ngebuat
kita bisa happy selain dari support system tadi, tapi beli yang lucu-lucu buat si baby itu juga bisa ningkatin apa ya, semangat lah buat pumping, buat bisa mendapatkan ASI eksklusif. Tapi tadi tata caranya ya harus seperti tadi ya, ya dok ya, memang harus telaten itu gitu ya. Terus juga tadi terkait berarti kan si ibu selain tadi makan makanan yang bergizi, support system yang sudah good banget nih, excellent dari suami sama keluarga, booster ASI, tapi berarti kalau vitamin kayak gitu juga nggak masalah ya dok ya? Atau obat-obatan apa sih yang takutnya yang bisa dikonsumsi saat pada ibu menyusui? Ya, jadi kalau mengenai obat-obat yang bisa dikonsumsi ya memang harus dikonsultasikan dengan dokter dulu. Jadi biasanya, tapi kalau untuk obat-obatan seperti paracetamol, kemudian ibuprofen, kemudian obat-obat batuk herbal merek tertentu ya, itu masih aman sih. Masih aman ya, jadi nggak harus menahan meriangnya. Gitu kan malah babynya bisa ketularan. Iya, sampai ada kan dok yang saking takutnya nih si ibunya, si baby minum ASI yang sudah terkena obat apa segala macam gitu pola pikirnya, sampai nahan demam, meriang udah ditahan aja demi baby, padahal sebenarnya enggak ya dok, bisa lebih efektif lagi dari itu. Boleh aja, tapi ya jangan lupa ya sahabat, tetap konsultasi dulu apakah obatnya memang sudah tepat, dosisnya tepat, pemberiannya juga tepat, seperti itu. Cuman nih dok, memang sedikit agak galau-galaunya nih dok, kalau misalnya akhirnya nih memang tidak tercapai gitu kebutuhan ASI-nya, mungkin sudah berusaha maksimal gitu kan, semua ibu pasti sudah berusaha maksimal buat babynya, kita tetap juga, si ibu merasa tetap harus nih memberikan susu formula seperti itu. Sebenarnya kan nggak apa-apa ya dok ya, karena kan susu formula sekarang kan juga udah cukup oke banget gitu ya. Iya, banyak macamnya. Banyak macamnya. Cuma itu pilihan terakhir, tapi harus usaha maksimal. Mungkin nanti bisa konsultasi dengan konselor laktasi, terus lakukan pijat laktasi. Gitu. Jadi setelah berbagai macam upaya maksimal, ternyata kita memang harus menggunakan susu formula, ya nggak ada salahnya sih ya sahabat. Jadi itu menurut dokter gimana dok untuk pemberiannya? Berarti bisa digabung aja gitu ya dok ya? Iya, bisa digabung saja. Yang penting kan bayi itu kita lihat pertumbuhannya. Jadi misalnya bayi untuk 6 bulan pertama dia harus 2 kali berat badan lahir. Kemudian 1 tahun dia harus 3 kali berat badan lahir. Kalau 2 tahun kurang lebih 4 kali berat badan lahir. Jadi kita lihat dari situ berat badan lahirnya tercapai tidak. Kalau dengan ASI saja kok 6 bulan itu masih tercapai ya bagus kan. Atau kita bisa pakai acuan 800 sampai 1000 gram per bulan. Kenaikan berat badan bayi masih tercapai. Ya dengan ASI saja masih cukup. Ya sebenarnya ya sudah ASI saja. Oh gitu. Karena kan tadi manfaatnya begitu besar kan. Berarti itu kan balik lagi ke ibunya juga. Cuma di sini kan berarti udah clear nih bahwa memang setelah kita memaksimalkan pemberian mengasihi pemberian ASI gitu, juga kita udah berusaha maksimal untuk mendapatkan ASI eksklusif, tapi ternyata dalam benak para bunda-bunda sahabat Albros semua berpikir bahwa sepertinya udah saatnya susu formula. Mungkin yang pertama, step pertama adalah konsultasi dulu sama dokternya, apakah memang sudah butuh atau sebenarnya belum ya dok, sudah cukup dengan ASI saja gitu. Tapi si ibunya yang terlalu overthinking, jadinya terburu-buru mengambil langkah, baca-baca Instagram, baca-baca Twitter, masih ada Twitter nggak sih? Kayak gitu. Jadi semuanya tuh langsung overthinking, harusnya begini, harus semuanya pengen diikutin. Tapi yang paling tepat adalah kita konsultasi dulu sama DSA-nya, dokter spesialis anak. Kalau di Rumah Sakit Albros Ayani ada dokter Ardi, spesialis anak sebagai konselor laktasi juga. Terus juga buat para bunda-bundi yang baru habis melahirkan atau mau melahirkan, kita juga punya baru launching paket sekarang, mungkin flyernya bisa di pop up kan dikit, tim kreatif
capek ngomongnya banyak banget. Itu ada paket 1 hari, paket 3 hari, paket seminggu. Itu di situ juga udah ada dok. Kita paket-paketnya sampai ada pijat laktasi gitu, sama juga ada mandiin anak gitu-gitu segala macam. Itu sangat kebantu sama tim kita, tim khusus kita hanya untuk paket mom happy and namanya nyontek dulu, sorry. Paket happy mom and baby. Bagus banget ya kalau untuk ibu yang baru pertama kali melahirkan. Apalagi baru pertama kali ini pasti sangat membantu karena memang sudah di handle oleh ini juga petugas yang memang sudah sangat paham dan kompeten dalam hal ini, seperti itu. Kalau mau ada pertanyaan nih, selain ada flyer yang pop up dari tadi, itu bisa ngeliat di description box, itu ada nomor HP customer care, bisa dihubungin juga di sana. Jadwal dokter Ari tetap gampang banget ngingetnya, Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 16, bisa dengan appointment tanpa harus walk in, tanpa harus daftar di tempat, jadi nanti udah dapat nomor bookingan tanpa antri, bisa langsung ke dokter Ari. Itu juga bisa nanti menghubungi customer care. Bagaimana tata caranya? Sekarang kita pakai Halo Awal Bros, Stardoc, sama untuk pengguna BPJS itu bisa menggunakan mobile JKN. Jadi simple lah, dunia dalam genggaman, seperti itu. Oke, ini sebenarnya belum cukup sih dok kalau ngomongin AC eksklusif. Terlalu banyak pasti pertanyaan-pertanyaan, apalagi kalau kita live nih, tapi sekarang kita nggak live dok. Jadi mungkin bisa kita akhiri bincang-bincang kita kali ini. Next time mungkin kita bisa mengundang lagi dokter Ari dalam talk show kita, dalam morning coffee kita. Untuk sekarang sih kayaknya sudah cukup ya. 2 hari lagi atau kapan gitu kita nanti ketemu sama dokter Opjin yang keren banget juga. Buat hari ini terima kasih semuanya buat sahabat Albros Ayani, Rumah Sakit Albros Ayani, Care and Cure. Bye bye. Abeto.